Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Ghazali, MKes SPBMM, subspesialis TM TMG Konsultan dengan NIDN 0012121914. Saya adalah salah satu staf dosen tetap pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, khususnya pada program studi Sarjana Kedokteran Gigi. Mata kuliah yang saya ampuh yang terkait dengan bidang saya adalah di bidang ilmu bedah mulut dan maksilofasial. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran, yang pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa deskripsi tentang mata kuliah yang saya bawakan di semester ini dan di bidang bedah mulut dan maksilofasial terhadap mahasiswa program sarjana kedokteran gigi. Dalam mata kuliah yang saya sajikan, khususnya mahasiswa mampu melaksanakan penata-laksanaan perdarahan pasca ekstraksi, disajikan dalam bentuk perkuliahan tatap muka dan disertai dengan demonstrasi di mana melakukan teknik-teknik penjahitan dan bagaimana melakukan teknik menghentikan perdarahan pasca pencabutan gigi. Diharapkan dengan dua metode ini mahasiswa mampu untuk selain secara kognitif dan motorik, mereka mampu melaksanakan tata laksana pada kasus perdarahan pasca ekstraksi. Kemudian ujian yang kami berikan, karena ini dalam satu sistem blok, kami menyiapkan untuk MCQ dan untuk yang dalam bentuk keterampilan, karena dalam satu bentuk CSL atau Clinical Skill Lab akan dievaluasi keterampilan kemampuan mereka untuk melakukan teknik penjahitan luka pada saat terjadinya perdarahan. Deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya berikan adalah, secara garis besar kami akan memberikan tentang definisi dari perdarahan itu sendiri, kemudian tujuan dari mata kuliah ini, tujuan dari pemahaman tentang teori perdarahan itu sendiri, dan kemudian bagaimana mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan secara subjektif dan objektif pada kondisi perdarahan yang terjadi pada pasien yang mengalami mengalami perdarahan pasca dilakukan tindakan pencabutan gigi, serta mahasiswa mampu memahami dan mengetahui bagaimana cara mereka bisa mengatasi perdarahan secara langsung, baik secara dengan tanpa penjahitan maupun dengan penjahitan. Nah, dalam blok bedah minor ini, penjahitan perdarahan pasca ekstraksi ini terkait dengan keterampilan klinik atau clinical skill lab penjahitan atau suturing. Ini merupakan satu bagian yang saling terkait dengan mata kuliah yang saya berikan. Jadi keterampilan klinis mahasiswa didapatkan dari clinical skill lab atau CSL suturing ini, di mana mereka mampu melakukan penjahitan itu secara keterampilan, bagaimana mereka mampu melakukan penjahitan jika terjadi risiko perdarahan. Kemudian metode pembelajaran yang lain akan saya berikan beberapa contoh kasus perdarahan yang sering terjadi, yang bukan merupakan perdarahan biasa, tapi merupakan kondisi komplikasi dari sebuah tindakan pencabutan gigi. Untuk penilaian mahasiswa ini, karena merupakan sebuah bagian dari sebuah pembelajaran yang dalam 7 SKS ini, di mata kuliah yang saya berikan hanya satu kali pertemuan, namun melengkapi dari 16 kali pertemuan yang diberikan dalam blok bedah minor ini. Dan untuk keseluruhannya akan ada ditambahkan dengan kuis dalam saat ujian nanti, itu dengan bobot sekitar 5%, kemudian ada tugas-tugas individu sekitar 5% dan tugas kelompok sekitar 5%. Itu
kemudian bobot dari clinical skill lab 10% itu merupakan akumulasi dari semua baik itu pembelajaran secara langsung, CSL maupun PBL dari mata kuliah bedah minor ini. RPS yang saya masukkan dalam video pembelajaran ini adalah dalam mata kuliah blok bedah minor. Yang kita ketahui bahwa dalam program pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi itu melakukan sistem pembelajaran dengan sistem blok yang terdiri dari beberapa dosen pengampu yang dalam bentuk tim pengajar atau tim teaching, dan terbagi dalam beberapa tingkatan pembelajaran mulai dari pemberian mata kuliah, kemudian PBL, dan yang ketiga dalam bentuk clinical skill lab atau CSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bertemu dengan nama saya Dr. Gigi Muhammad Ghazali, MKS SPBM MSU Spesialis Konsultan, salah satu staf dosen di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG Unhas. Saya mendapat kesempatan membawakan topik tentang atau pembahasan tentang penanganan perdarahan pasca pencabutan gigi. Ada tidak kira keterkaitan antara mata pelajaran mata kuliah sebelumnya dengan yang sekarang ini? Ada yang bisa kasih contoh keterkaitan? Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang armamentarium untuk pencabutan gigi, kemudian penyakit-penyakit sistemik yang terkait dengan sebelum melakukan pencabutan gigi, kemudian yang tadi kontraindikasi, indikasi, ya, dan beberapa pokok bahasan. Kira-kira ada yang bisa ambil satu benang merah apa yang bisa terhubung dengan pasca perdarahan pencabutan pasca pencabutan gigi? Ada kira-kira yang tahu? Ya. Dari kelainan perdarahan yang dialami dari pasien itu, yaitu kejadian perdarahan jika ada pencabutan gigi, jika ada indikasi kompromis dari pasien itu sendiri. Ya, betul. Nah, ini ada benang merahnya dengan penyakit sistemik, ya. Jadi terkadang kita tidak menyadari, walaupun sebenarnya secara umum kita sudah siapkan pasien untuk dilakukan pencabutan, tapi ternyata toh terjadi juga perdarahan, ya. Nah, ini semua ada benang merahnya. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah siswa atau mahasiswa mampu untuk menjelaskan penanganan perdarahan pasca pencabutan gigi, ya. Jadi perdarahannya setelah pencabutan gigi. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu. Ada sebuah gambar, ada sebuah ilustrasi. Ini yang benar sebenarnya yang mana? Ini ada dua. Ada dua gambar ini. Dua gambar ini sama, tapi posisi mana yang sebenarnya yang benar? Yang ini, yang A atau yang B? Nah, oke, tiga orang A, yang lainnya berarti B. Oke, kita lihat kira-kira apa jawabannya sebenarnya. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa kita melihat sesuatu itu terkadang sama, tapi ternyata hasilnya tidak sama. Ini yang benar. Berarti yang apa tadi? B. Yang B. Ya, artinya kita melihat sesuatu itu kadang-kadang normal, tapi ternyata itu tidak biasa-biasa, sama dengan ini. Ya, kita melihat seperti biasa semua, biasa kondisi biasa, tapi ternyata kelihatan yang kita melakukan pencabutan ini kelihatannya masih muda, sehat, tidak ada kelainan, tapi tiba-tiba justru dia bermasalah. Itu sebuah ilustrasi dari makna dari ilustrasi ini. Definisi perdarahan yang berlanjut lebih dari 8 hingga 12 jam setelah pencabutan gigi. Ini yang termasuk diagnosis perdarahan pencabutan gigi, ya. Yang terjadi 8 sampai 12 jam setelah pencabutan gigi. Jadi kalau setelah pencabutan baru dicabut berdarah itu masih normal. Itu belum terhitung perdarahan, karena kalau ada tindakan pencabutan yang tidak disertai dengan perdarahan, saya takut. Justru saya takut yang saya cabut bukan manusia, ya, tapi alien yang tidak ada darahnya, ya.
Nah itu contohnya. Jadi yang dicabut itu adalah pasti kalau kita mencabut gigi pada manusia, makhluk hidup yang punya sistem vaskularisasi, pasti ada perdarahan, ya. Tapi kan tubuh punya mekanisme untuk bagaimana caranya darahnya itu berhenti. Ada namanya mekanisme pembekuan darah. Nah, kalau misalnya dia jalan terus sampai pada tahapan itu, akan ada waktunya, setengah jam, 1 jam, 3 jam, itu ada waktu. Namanya waktu koagulasi, waktu pembekuan. Itu normal, ya. Tapi kalau tidak terjadi, semua itu rusak. Nah, ini. Berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem perdarahan itu. Itu ya, pengertian ininya ya. Tindakan pencabutan gigi sama dengan tindakan bedah yang lain. Tindakan bedah yang tadi memutus kontinuitas sebuah jaringan, merusak kondisi fisiologis yang normal, itu adalah berpotensi menimbulkan namanya perdarahan. Ada luka, ada perdarahan. Nah, yang luka di sini kalau cabut gigi ada 2, jaringan lunak, ada gusinya, jaringan keras, ada tulangnya. Pun kita sampaikan nanti setelah pulang ke rumah jangan cabut gigi, jangan kumur-kumur, jangan sering kumur, jangan isap-isap sampai ke rumah. Kalau yang perokok langsung merokok, ya. Kalau yang suka minum ini langsung mau kumur-kumur terus. Ada orang yang sensitif sekali mulutnya, tidak bisa darah sedikit kumur lagi, darah sedikit kumur lagi, ada seperti itu. Nah ini bisa terjadi, ya. Pencabutan gigi kadang kita melihat mungkin hal yang sederhana, cuma sedikit, cuma pas dia meludah keluar darah, itu hanya terlihat. Tapi ternyata nanti sebentar dia sudah sering-sering kumur, buang-buang terus, tadi sudah kita tidak bisa ukur, ya. Kumur, buang, kumur, itu darah keluar terus, ya. Kalau di gigi, pencabutan gigi itu biasanya kapiler-kapiler yang banyak darah. Kita tidak pernah memutus arteri atau vena karena gigi hanya dipersarapi oleh kapiler yang ada di daerah periapikal. College of Surgeons Advanced ini dia memberikan batasan bahwa perdarahan itu ada dalam 4 kelas. Kelas yang pertama itu maksimal 15% dari volume darah, ya. Kemudian yang berikutnya antara 15 itu kelas 2 yang kehilangan darahnya 15 sampai 30% dari volume darahnya. Kalau darahnya rata-rata manusia normal berapa itu? Sekitar berapa volumenya? Sampai 100. Nah, itu kurang lebih begitu bilangnya. Kalau yang kelas 3 itu 30-40% dari volume darah yang bersirkulasi. Kemudian yang paling berat itu adalah kelas 4 yang lebih dari 40%. Kemudian tadi disebutkan ada penyakit sistemik. Nah, saya mau tanya dulu. Kira-kira apa yang bisa menjadi contoh bahwa dia punya riwayat perdarahan? Kalau kita pasang ditanya, apa kira-kira pertanyaan yang paling sederhana yang bisa kita tanyakan? Siapa yang tahu? Apa kira-kira? Ya. Ya, salah satunya itu. Kalau dia luka, jatuh cepat berhenti. Ya. Apa lagi? Hanya ada pada laki-laki. Hah? Tidak, hanya ada pada laki-laki. Bisanya kenapa? Pas tindakan apa? Ya. Nah, pada saat disirkumsisi atau pada saat disunat, kalau laki-laki, kalau dia ada gangguan perdarahan, pasti dia tidak sampai ke sini saat ini, tidak akan dicabut giginya, ya. Jadi dia tidak akan sampai datang cabut gigi saat ini karena dia sudah kembali menghadap Sang Pencipta mungkin, karena darahnya banyak sekali. Ya, jangan sering kumur. Jangan menghisap-hisap. Itu adalah bagian dari instruksi yang diberikan. Karena pasien tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu. Dia tidak akan paham, dia tidak akan mengerti bahwa sering berkumur, menghisap-hisap itu akan memperpanjang proses perdarahan, ya. Oke. Nah, ini saya kasih ini kalau kita menegakkan diagnosis ini sebuah perdarahan, kita tadi tanya ada riwayat perdarahan tidak sebelumnya, ya. Misalnya, kemudian kalau terjadi luka, itu berapa lama? Kalau dia ceritakan tadi, oh iya, biasanya dok, kalau saya cabut gigi, ya paling tidak 3 hari masih berdarah. Nah, itu kan ada sesuatu yang lain. Kalau ada yang bilang lagi, saya cepat dok, kalau begitu cabut, pulang ke rumah, tinggal sedikit, dulu udah ada sedikit. Nah, itu bagus. Nah, seperti itu yang mungkin ditanyakan lewat pertanyaan dalam anamnesis. Kan kemarin di blog sebelumnya sudah dipelajari tentang
penegakan diagnosis. Diagnosis ada pemeriksaan subjektif, ada anamnesis, pemeriksaan subjektif, objektif, ya. Prognosis dan sebagainya itu adalah dalam penegakan sebuah diagnosis. Nah, inilah diagnosis yang harus poin-poin ditanyakan. Pengantar untuk pemeriksaan laboratorium. Apa yang diperiksa itu biasanya waktu pendarahan, waktu pembukuan, ya. Itu yang biasanya dilihat. Paling tidak 2 itu dulu. Kalau ada seperti itu, berarti tadi ada sesuatu yang salah mungkin dalam prosedur kita tadi. Pasien balik lagi, mungkin karena tadi faktor-faktornya kan semua ini yang bisa menyebabkan pendarahan ini. Kita harus tahu apa kira-kira sebabnya. Tadi kan saya cabut sudah keluar giginya, bagus, tidak patah dan sebagainya. Tapi lihat, mungkin kita traumatik tadi itu kan harusnya tidak traumatik tidak menyebabkan banyak laser rubekan, kita harus bekerja secara baik, tapi ternyata kita cabutnya tadi asal-asalan, ya. Terus setelah dicabut kita biarkan tonjolan tulang terbuka dan sebagainya, tidak dihaluskan dan sebagainya, ya. Kemudian setelah cabut lagi tadi, ternyata tadi saya lupa nggak dibersihkan soketnya, jadi kuretas nggak dibersihkan soketnya biar bersih semua, baru pasien dengan tampon. Tidak seperti itu, karena buru-buru. Ini apa lagi? Ternyata di sekitar situ ada pembuluh darah yang kita cabut tadi, itu gigi yang sebenarnya secara anatomi di bawahnya itu, pembuluh darah di bawahnya, terutama gigi bawah itu dekat sekali dengan apa? Kanalis mandibula. Kanalis mandibula itu situ adalah saluran yang berisi semuanya suplai darah ini. Tapi kalau misalnya terus ternyata darahnya banyak, ya, ternyata setelah kita suruh gigit tampon tadi darahnya masih keluar, masih merembes, malah banyak, basah sudah tamponnya. Oke, berarti ada sesuatu yang terjadi situ. Kita bersihkan kembali, kita aplikasikan ke dalam soket pencabutan, dimasukkan bahan itu, kemudian tekan lagi dengan tampon. Ada juga cara lain adalah dengan meligasi, tapi kalau ligasi ini biasanya kalau ada pembuluh darahnya. Kalau bekas pencabutan gigi kan tidak ada pembuluh darah yang mau diikat, ya. Kita hanya menutup soketnya, tapi tidak meligasi. Kalau misalnya pembuluh darahnya, arteri atau venanya terputus, kita ligasi. Itu namanya diligasi. Kapan ini terjadi? Misalnya pencabutan gigi bawah, dalam soket itu ada kanalis. Bagaimana caranya kasih berhenti? Di dalam dia ada yang muncul. Kalau pencabutannya kecil, sisa akar tidak terlalu besar, memang kadang kita tidak butuh terlalu banyak, karena kita tempelkan bahan hemostatik tidak akan nempel, ya. Kita berikan apa juga, kita mau jahit juga terlalu sedikit, karena dia tinggal nempel. Tapi perdarahan tetap keluar, ya. Nah itu biasanya sebaiknya ditekan dengan tampon, berikan bahan hemostatik seperti epinefrin tadi atau ephedrine tadi, kemudian kita teteskan, gigitkan lebih lama, ya. Nah, ini beberapa contoh bahan hemostatik agent yang tersedia di mana-mana yang dipakai oleh dokter gigi dalam praktek-praktek kedokteran gigi ini, ya. Ada yang berbentuk gelatin spung, ada yang dalam bentuk macam-macam ininya, sediaannya. Gelatin spong ini kan biasanya begitu dia kontak dengan darah, dia akan kayak menyatu, bersenyawa dengan cairan atau darah, ya. Nah, ini beberapa contoh bahan hemostatik agent yang tersedia di mana-mana yang dipakai oleh dokter gigi dalam praktek-praktek kedokteran gigi ini, ya. Ada yang berbentuk gelatin spung, ada yang dalam bentuk macam-macam ininya, sediaannya. Gelatin spung ini kan biasanya begitu dia kontak dengan darah, dia akan kayak menyatu, bersenyawa dengan cairan atau darah, ya. Ini contoh ilustrasi dari sebuah gambar. Ini ada pembuluh darah tadi yang saya bilang ada di dalam tulang. Tadi disebutkan ada kanalis mandibularis. Di sini tempatnya, ya. Kemudian ini soketnya, ini cabut. Setelah itu ini perdarahan semua, ini darah semua di pinggiran sini. Perontal yang dilepas,
disertai dengan terbukanya ini, makanya perdarahan. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya kita bisa menutup ini dengan baik. Kalau ini terbuka tanpa dijahit, ya, itu jadi ininya. Nah, kenapa juga jahitnya harus yang begini? Itu pertanyaan. Kenapa jahitnya harus yang berbentuk angka 8? Ya, karena emang kita buat seperti ini karena ada tujuannya. Ya, karena yang kita jahit itu adalah daerah yang sebenarnya tidak bisa dijahit dipertemukan secara langsung begini. Bekas pencabutan ini tidak bisa menutup seperti ini. Soket pencabutan tetap terbuka seperti itu. Jadi walaupun dirapatkan dia tidak akan bisa rapat karena memang ada seperti ini, tidak akan bisa kita rapatkan. Tapi dengan jahitan seperti ini itu bisa menstabilkan, paling tidak koagulasi itu bisa stabil di dalamnya. Ya, dia akan tinggal di dalamnya. Itu ininya. Seperti ini modelnya, apalagi kalau kita memberikan hemostatic agent. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Ada? Saya yang bertanya? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bertanya untuk pasien dengan radioterapi atau kemoterapi, kapan waktu yang tepat kita lakukan pemalasan ekstraksi pada gigi? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pasien yang datang mau cabut gigi dengan riwayat ada perawatan karsinoma ya atau tumor dengan perawatan radioterapi atau kemoterapi. Biasanya proses radioterapi itu adalah proses mematikan sel. Artinya sel normal ikut mati karena efek dari keduanya itu, baik kemo maupun radioterapi. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah kira-kira berapa lama sel itu bisa kembali normal. Nah, ini yang masih jadi begini karena orang radioterapi itu bukan sekali radioterapi, tapi mungkin 3 minggu kemudian radioterapi lagi, 2 minggu kemudian radioterapi lagi, kan masih berlanjut. Jadi belum selesai ininya, belum sempat pulih semua sel-selnya, dibabat lagi, ya. Begitu juga kemoterapi, 3 pekan kemudian kemoterapi lagi, 3 pekan kemoterapi lagi. Jadi belum selesai prosesnya. Sebaiknya setelah semua resimen proses yang berlangsung selesai, berhenti, memang sudah selesai untuk satu episode perawatan, misalnya radioterapinya sudah selesai, satu episode dan perawatan 16 kali atau 20 kali dia disinar, dia berhenti, itu ditunggu minimal 3-6 bulan, ya. 3-6 bulan dia ditunggu dulu. Kalau dia tidak ini, karena semuanya itu masih, jangankan soketnya, semuanya itu kering. Saking tidak adanya matinya pembuluh darah, saking tidak berdarahnya itu kadang mau dikorek juga soketnya itu businya tidak berdarah. Karena yang mau keluar apa? Ya. Karena sel-sel darah juga ikut jadi sasaran dari radioterapi itu, ya. Jadi kurang lebih gambarannya. Jadi 3-6 bulan itu dievaluasi, itu pun belum tentu juga tidak normal. Belum tentu langsung bisa, ya. Kecuali dia kondisinya mau tidak mau harus dicabut, ya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke. Nah, kalau secara umum sebenarnya tata laksana tadi itu secara lokal. Ada juga lokal dan ada sistemik. Sistemik ini kalau yang lokal, kita lihat sedikit cara ini saja. Kalau sistemik kan kita berikan biasanya obat-obat hemostatik, ya. Contohnya asam tranexamat. Contohnya vitamin K, ya. Kalau yang sediaannya injeksi itu banyak, ya. Ada vitamin K injeksi, ada vitamin C injeksi dikombinasi, ada yang sering disebut dengan yang warnanya kuning, Adona, terus ada asam tranexamat yang injeksi juga, ya. Itu semua merupakan agen-agen yang dipakai untuk pengobatan secara sistemik kalau perdarahan secara sistemik. Tapi kita tidak usah bahas ke sana.
kita bahas secara lokal. Nah, yang lokal itu adalah paling sederhana tadi sudah kita buat dengan bahan yang ada. Kemudian yang paling efektif adalah kita jahit. Ya, penjahitan ini sebenarnya simple, sederhana, tapi harus benar. Ya, jangan sampai bikin pendarahan baru lagi ya. Yang bisa kita gunakan itu adalah harus ada needle holdernya. Yang digunakan adalah needle holder, ya seperti ini. Kemudian pinset, harusnya ada pinset, tapi ada pinset yang modelnya menjepit, ya. Kemudian gunting benang, ya. Jarum itu harus ada. Jarum itu harus disertai dengan benangnya. Kalau hanya jarum tanpa benang, itu hanya bukan dipakai menjahit ya. Jadi jarum dengan benangnya, kemudian benangnya paling tidak minimal kita gunakan yang seal, ya. Kemudian kasa dan tampon. Itu bahan yang biasa kita gunakan untuk prosedur penjahitan. Oke. Nah, tadi penjahitan seperti ini. Ini gambar ilustrasi dari proses penjahitan itu sendiri ya. Putar seperti biasa, stilang ya. Figure of 8 jahitan ini saya punya sedikit video, nanti saya perlihatkan setelah ini. Ada video sedikit bagaimana menjahit secara figure of 8 ini. Oke, ada pertanyaan? Saya mau perlihatkan ininya dulu ya, sedikit untuk itu videonya, mudah-mudahan masih ada. Kalau saya link dari link YouTube tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Menjahitnya, kemudian disilang ya. Disilang. Nah, jadi terakhir tersilang seperti itu. Jadi berbentuk X. Oke? Terima kasih kepada yang sudah menjelaskan. Oke. Oke, saya kira cukup itu sekian demikian. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya kira kalau tidak ada lagi, ada beberapa hal yang menjadi kata kunci dari sebuah tadi mata dalam kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mencegah lebih baik daripada menjahit. Ya, mencegah lebih bagus daripada menjahit. Ya, artinya begini, biasakan untuk melakukan tindakan pencabutan gigi anamnesis yang benar sebelumnya. Ya, riwayat pendarahan dan sebelumnya itu harus diketahui. Riwayat hipertensi, gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung, gangguan fungsi hati, karena itu semua yang berperan dalam suatu proses pendarahan. Ya, termasuk gangguan fungsi ginjal, karena ginjal hipertensi itu berkaitan. Kemudian penyakit sistemik yang lain. Ingat, orang yang baru selesai perawatan, misalnya baru 3 hari lalu dirawat dengan diagnosa demam berdarah di rumah sakit, jangan dicabut giginya. Karena pada saat itu trombositnya masih pada kadar yang belum mungkin maksimal untuk pendarahan. Makanya semua yang akhiran ini itu tidak bagus. Trombositopeni, anemia, diagostopeni itu tidak bagus. Yang sitosis juga tidak bagus, berlebihan juga tidak bagus. Sama ujungnya adalah perdarahan. Ya, lakukan tindakan secara benar, jangan ini atraumatik. Ya, itu semua adalah kata-kata kunci yang penting. Ya, yang dingin boleh karena itu sedikit membekukan kapiler, tapi jangan yang panas-panas. Ya, oke. Saya kira itu saja pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam dengan topik tata laksana pendarahan pasca pencabutan gigi. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan bertemu di pertemuan kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu. Ya.